You shouldn't have killed my mom and squished my Walkman. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen superhero di mana mereka berada di level dewa. That must be super disappointing as a dragon. Untuk daftar ini, kita akan melihat momen-momen dalam film ketika karakter superhero menunjukkan atau mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena pembahasan kita menyangkut poin-poin penting dalam plot film, ini adalah peringatan spoiler. Nomor 10, Shazam lawan Aladdin. Shazam, Fury of the Gods. Billy Batson sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa ketika dia menerima kekuatan dari penyihir Shazam. Berapa banyak remaja yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuatan seperti Hercules, kecepatan Mercury, dan petir mirip Zeus. Kekuatan yang diwarisi dari para dewa ini mencapai puncaknya dalam pertarungan klimaks melawan naga mitos Aladdin. Mengalahkan makhluk yang mengerikan ini tidaklah mudah, tetapi Shazam berhasil menandingi naga besar tersebut. Bahkan cukup tangguh untuk menembus serangan api sang naga. Pada akhirnya, pertarungan tersebut membutuhkan pengorbanan dari Shazam. Tetapi, keberanian dan ketulusan Billy menyentuh hati Hespera yang sekarat hingga ia menyebut Billy sebagai dewa sejati. A true god. Yap, kami 100% setuju dengan pernyataan itu. Nomor 9, Captain Marvel meraih potensi penuhnya. Captain Marvel. Ketika pertama kali melihat Carol Danvers di Endgame, dia sudah cukup dewa untuk bisa menyelamatkan Tony Stark dari kehampaan luar angkasa. Namun, saat Carol menyentuh potensi penuhnya untuk pertama kali, itulah momen kekuatannya benar-benar dilepaskan. Dengan potensinya yang ditekan oleh teknologi Kree, Carol mengubah kekuatan di dalam dirinya untuk terbebas. Carol menggunakan kenangan menyakitkan dari pengalaman sulit dan kekalahannya sebagai motivasi untuk melepaskan inhibitor alien dan menguasai energi kosmik yang luar biasa. I'm finally set free. Rasa takut yang terlihat dari mata musuh-musuhnya hanya menjadi awal dari kehancuran antar planet yang Carol berikan. Dengan mengubah frasa hanya manusia dari penghinaan menjadi dorongan, Captain Marvel menunjukkan daya tahan luar biasa yang membawanya mendekati status dewa sejauh yang bisa dicapai oleh manusia. Nomor 8, para Guardian memegang Power Stone. Guardians of the Galaxy. Ternyata menggunakan kekuatan dewa bawaannya bukanlah hal paling hebat yang pernah dilakukan Star-Lord. Dalam klimaks film pertama Guardians, Peter Quill mengalihkan perhatian Ronan dengan tarian sambil teman-temannya memisahkan sang Kree Warlord dari Power Stone, salah satu Infinity Stones. What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom. Quill melompat untuk menangkapnya, tetapi langsung menyesal karena batu itu sangat kuat hingga mulai mengikis tubuhnya. Namun, ketika Ronan mulai membanggakan dirinya, teman-teman Quill memegangnya membagi kekuatan batu tersebut di antara mereka. Saat kekuatan itu stabil, para Guardian menggunakan energinya untuk menguapkan Ronan dan menyelamatkan galaksi. We're the Guardians of the Galaxy. Nomor 7, Wonder Woman menyeberangi No Man's Land. Wonder Woman. Diana dari Themyscira sudah sangat kuat bahkan di antara standar bangsa pejuangnya. Sebagai demigoddess, itu adalah hal yang wajar. Namun, ketika dia berada di tengah salah satu perang terburuk dalam sejarah, kita baru bisa melihat sejauh mana kekuatannya. This is no man's land, Diana. It means no man can cross it, all right? This battalion has been here for nearly a year and they barely gained an inch. Diana dan teman-temannya harus melintasi wilayah No Man's Land di tengah perang parit. Meski semua orang di sekitarnya mengatakan mustahil, Diana naik dari parit dan berlari melintasi medan pertempuran. Dia menahan serangan senjata api dan melakukan lompatan yang luar biasa. Dengan aksi seperti itu, tidak heran jika teman-teman dan pasukan sekutu terinspirasi untuk mengikutinya. Nomor 6, Dapur Quicksilver. X-Men Days of Future Past.
berencana membebaskan teman super mutanmu dari fasilitas pemerintah yang dijaga ketat. Siapa lagi yang lebih tepat untuk dipanggil selain Peter Maximoff? Ketika Charles Xavier dan timnya berhadapan dengan para penjaga bersenjata, Quicksilver tidak membuang waktu untuk menjadi pahlawan di momen krusial itu. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. Dengan kecepatan supernya, Peter bergerak di sekitar dapur, merubah arah peluru dan serangan untuk memberikan posisi unggul pada tim mereka. Semua itu terlihat seperti gerakan lambat bagi kita, sementara para penjaga dan X-Men, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Peter bahkan sempat mencicipi sup di udara dan bergoyang dengan lagu Jim Croce. Quicksilver mengulangi aksi serupa dalam Sweet Dreams di X-Men Apocalypse, tetapi momen dapur ini benar-benar membuatnya berlari mengitari semua orang. Nomor 5, Thor, sang dewa petir. Thor Ragnarok. Thor menghadapi banyak tantangan di film solo ketiganya, tetapi yang jelas tantangan terbesarnya adalah Hela, sang kakak alias Dewi Kematian. No one's going anywhere. I'll get that sword, even if I have to kill every single one of them to do it. Ketika Hela memotong mata Thor dan mengirimkan pasukannya melawan warga Asgard yang melarikan diri, situasinya tampak sangat suram. Namun, penglihatan dari Odin mengingatkan Thor bahwa palu miliknya, Mjolnir, hanyalah alat untuk memfokuskan kekuatannya, bukan sumber dari kekuatannya. That hammer was to help you control your power, to focus it. It's never your source of strength. Thor turun dari langit dengan kilat menyambar melawan para pasukan Hela. Mereka sama sekali tidak mampu melawan sang dewa petir. Adegan ini benar-benar keren, apalagi dipadukan dengan lagu dari Led Zeppelin. Nomor 4, Flash berlari ke masa lalu. Zack Snyder's Justice League. Barry Allen alias Flash mungkin adalah manusia tercepat di dunia, tetapi terkadang dia tidak cukup cepat untuk menyelamatkan semua orang. Itulah yang terjadi ketika Justice League gagal mencegah rencana Steppenwolf untuk mengubah bumi menggunakan Mother Boxes dan mereka semua mati dalam ledakan. Atau begitulah yang terlihat. Saat Shockwave mendekatinya, Barry memasuki Speed Force. Ini memungkinkannya berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya, secara efektif kembali ke masa lalu. Dengan langkah-langkahnya, Barry menciptakan masa depan baru sambil ke masa lalu. Dengan memberi daya pada Cyborg, Flash membantu mencegah ledakan, menyelamatkan Justice League dan juga dunia. Jika kamu cukup kuat untuk menyelamatkan pahlawan sekelas mereka, itu sangat mengesankan. Your kid was one of them, Dad. One of the best of the best. Nomor 3, Star-Lord menggunakan kekuatan celestialnya. Guardians of the Galaxy Volume 2. Pertemuan kembali Peter Quill dengan ayahnya dimulai dengan baik meski terasa aneh. Ayahnya, Ego, adalah celestial, makhluk alien seperti dewa berukuran sebesar planet. Everything is me. Namun, pengungkapan rencana Ego untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh galaksi serta fakta bahwa ia membunuh ibu Peter membuat hubungan mereka memburuk secara signifikan. No, all right. I know that sounds bad. Saat teman-temannya bekerja untuk memasang bom yang akan membunuh Ego, Quill membangkitkan kemampuan celestialnya untuk mengalihkan perhatian sang ayah. You shouldn't have killed my mom and squished my Walkman. Pertempuran ayah anak ini memperlihatkan keduanya menggunakan kemampuan mereka untuk membentuk ulang dunia di sekitar mereka dengan cara yang luar biasa dan terkadang lucu. Ini adalah adegan pertempuran gila yang menampilkan Quill di puncak kekuatannya, meski gerakan tarian Quill juga tidak kalah kuat. Drax thinks you're not a dancer. If you ever tell anyone about this, I will kill you. Nomor 2, Cap mengangkat Mjolnir, Avengers Endgame. Siapapun yang memegang palu ini, jika dia layak, akan memiliki kekuatan Thor. Para penggemar sudah lama curiga bahwa Steve Rogers alias Captain America mampu mengangkat palu Thor. Jadi, ketika Thanos hampir membunuh Thor selama pertarungan terakhir dan Mjolnir melayang kembali ke tangan Cap, semua orang langsung heboh.
Cap tidak hanya mampu melempar palu dan memanggilnya kembali, dia juga dapat memanggil petir yang digunakannya dalam serangkaian serangan luar biasa melawan Thanos. Inilah Steve Rogers, anak kurus dari Brooklyn yang kini mengendalikan kekuatan seorang dewa. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, I Am Iron Man, Avengers Endgame. Biasanya kami tidak memasukkan lebih dari satu momen dari film yang sama, tetapi pengecualian untuk yang satu ini. Film ini begitu epik dan memiliki banyak momen untuk dipilih, seperti balas dendam Wanda terhadap Thanos. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Aksi terakhir Iron Man melihatnya menggunakan kelicikan dan nanit untuk mencuri Infinity Stones dari Thanos. Dia kemudian menggunakan batu-batu tersebut dengan mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan Thanos dan pasukannya. Meskipun secara teknis Thanos lebih kuat saat dia menjentikan jarinya karena dia melenyapkan setengah alam semesta. You should have gone for the head. Namun pada akhirnya, aksi terakhir Tony Stark yang ikonik terasa lebih layak untuk dirayakan. Pertama, Tony terlihat lebih keren saat dia melakukannya. Belum lagi, Thanos memang sudah hampir seperti setengah dewa. Sementara Tony, dia hanyalah manusia biasa. And I am Iron Man. Adegan manakah yang menurut kamu paling pas untuk menggambarkan level dewa dari para superhero ini? Beritahu kami di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.